Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk para narasumber dan khususnya penonton pada acara talk show kali ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lia sebagai MC yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir nanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber hebat kita yaitu Mbak Tina. Halo Mbak Tina. Halo Mbak Lia. Ya, Mbak Tina adalah seorang penyuluh di Satuan Kerja BNN Kota Jambi. Dan ada juga narasumber kedua kita yaitu Mbak Bella. Halo Mbak Bella. Halo Mbak Lia. Ya, beliau adalah seorang penyuluh juga di Satuan Kerja BNN Kabupaten Sedang Berdagai. Benar ya Mbak? Iya, benar Mbak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai berakhlak yang harus diterapkan oleh seorang ASN. Nah, berbicara mengenai nilai berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN, tentunya pasti ada sebuah hambatan. Dan kita sebagai seorang ASN tentunya harus mempunyai cara berpikir untuk menemukan solusi terhadap hambatan tersebut. Sebagaimana dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Dan untuk menerapkan itu semua, kita sebagai seorang ASN harus memiliki komitmen yang kuat untuk Indonesia tercinta. Nah, untuk mengetahui bagaimana hambatannya dan bagaimana solusinya, saya akan mengupas tuntas bersama narasumber hebat kita nih. Saya akan mulai dari Mbak Tina terlebih dahulu ya. Oke. Siap Mbak Lia. Baik, Mbak Tina sebagai seorang penyuluh di BNN Kota Jambi ya Mbak, pasti terdapat potensi-potensi maupun permasalahan dalam penerapan nilai berakhlak ini. Tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai manusia pasti tidak sempurna ya dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan perbaikan tiada henti, sebagaimana nilai-nilai berorientasi pelayanan itu menyebutkan dan mengamanatkan kepada kita sebagai seorang ASN. Nah, menurut pendapat Mbak Tina nih, apa saja sih hambatan-hambatan atau potensi hambatan penerapan nilai-nilai berakhlak ini? Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai berakhlak sikap berorientasi pelayanan. Sebagaimana disebutkan, sikap berorientasi pelayanan itu memiliki indikator kode etik atau panduan perilakunya. Yang pertama, harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui untuk menjawab rasa penasaran juga nih untuk peserta-peserta talk show kali ini atau calon ASN yang akan mendaftarkan diri sebagai abdi negara. Apa saja potensi hambatannya dan bagaimana solusinya? Silakan Mbak Tina. Baik. Iya, siap. Terima kasih Mbak Lia. Moderator sangat luar biasa sekali lagi. Dan juga untuk Mbak Bella. Selamat pagi Mbak Bella. Selamat pagi Mbak Tina. Narasumber kita yang luar biasa juga pada kesempatan kali ini. Baik Mbak Lia, kalau kita berbicara tentang core value aparatur sipil negara berakhlak tadi, yang pertama adalah sikap perilaku berorientasi pelayanan. Nah, betul sekali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mbak Lia terkait berorientasi pelayanan, titik terangnya adalah terkait bagaimana kita sebagai abdi negara mampu memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik yang bahkan di luar ekspektasi masyarakat itu sendiri. Nah, itu pada intinya. Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya, adakah faktor penghambat untuk pelaksanaan dari sikap perilaku berorientasi pelayanan tersebut? Tentu ada, Mbak. Kalau menurut saya, salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan berorientasi pelayanan itu dimulai dari mindset kita sendiri, pola pikir kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Nih, kita sebagai aparatur sipil negara, ada dua perbandingan. Yang pertama, ASN yang merasa, oh aku kan sudah menjadi aparatur sipil negara, sudah enak loh, sudah nyaman loh, sudah berada di zona yang mereka merasa nyaman, nyantai seperti itu. Sehingga dengan pola pikir yang seperti ini, mereka akan
mengaktualisasikannya dalam bentuk perilaku sehingga pekerjaannya leye-leye, tidak optimal dan lain sebagainya. Berbeda dengan pribadi yang kedua, mereka melihat bahwasannya peran sebagai ASN ini adalah ladang bagi mereka untuk berkontribusi, memperbaiki kinerja mereka, sehingga perilakunya mereka akan berkinerja yang baik, melakukan tugas-tugas dengan cara yang optimal. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita sebagai penyuluh narkoba, ya, misalkan saya di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, tupoksinya adalah selalu bisa memberikan sosialisasi P4GN, bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat. Entah itu sasarannya di masyarakat, kemudian lingkungan swasta, pemerintah, dan pendidikan. Tentu nanti akan ada konfirmasi undangan narasumbernya jam sekian, hari sekian, pesertanya berjumlah sekian. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara yang punya tanggung jawab dan memiliki prinsip untuk memberikan pelayanan yang prima, otomatis kita akan membuat schedule. Nah, schedule saya hari ini, ternyata memberikan sosialisasi pukul jam 9, contohnya seperti itu. Nah, otomatis nanti jam 8 ataupun jam setengah 9, kita sudah siap-siap untuk berangkat ke lokasi, ataupun 2 hari sebelum acara kita menyiapkan materi sosialisasi juga. Untuk apa? Agar kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta sosialisasi tersebut. Nah, itu yang terjadi, Mbak. Tapi kalau kita berpikir, nah jam 9 nih acaranya, biasanya juga pesertanya ngaret, aku aja yang ngaret, aku kan narasumbernya. Nah, pola pikir yang seperti ini yang bisa menghambat kinerja kita untuk melakukan aksi berorientasi pelayanan tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak Lia. Jadi kalau ditanya lagi, apa sih solusinya untuk menghadapi mindset yang seperti ini? Ya dari kita sendiri, back to ourselves, merubah pola mindset kita sendiri untuk bisa melihat kita ini sebagai ASN. Tugas fungsinya seperti apa, kemudian prinsip yang kita ambil untuk menjalankan tugas kita seperti apa, dan baru kita laksanakan dalam keseharian kerja kita. Ya, terima kasih ya Mbak Tina. Solusi Sama-sama, yang Mbak Lia. diberikan itu sangat bermanfaat. Semoga seluruh penonton talk show ini dapat mengambil pembelajarannya dan melakukan perbaikan diri. Amin. Nah, pada kesimpulannya itu semua kembali kepada pola pikir, karakter pribadi kita ya Mbak, bagaimana kita menyikapi suatu pekerjaan. Dan kita harus memiliki nilai tanggung jawab di dalam diri kita untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Sebagaimana abdi negara itu ya harus berkorban ya untuk dan mengabdi untuk negara Indonesia ini. Nah, setelah kita kupas mengenai hambatan dan bagaimana solusi di nilai berorientasi pelayanan, ada kaitan eratnya terhadap nilai akuntabel, nilai kedua yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, untuk masalah yang kedua ini akan kita tanyakan kepada narasumber hebat kita, yaitu Mbak Bella. Mbak Bella. Ya, halo Mbak Lia. Ya, di dalam nilai akuntabel ini, Mbak, menurut pendapat Mbak Bella, apa saja potensi penghambat dan bagaimana solusinya seorang ASN dapat melaksanakan nilai akuntabel ini untuk menciptakan karakter yang berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Silakan Mbak Bella. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang nilai akuntabel dalam kinerja ASN ini ya. Jadi kalau menurut saya, nilai akuntabel itu ada 2 kata kuncinya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, yang kedua itu adalah transparansi. Karena dalam konteks nilai ASN ini, akuntabel itu adalah kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan segala kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik kepada instansi kita dan juga kepada masyarakat, seperti itu. Nah, jadi nilai akuntabel ini memang kita itu dituntut untuk melakukan tugas tanggung jawab kita itu sebaik mungkin dan secara transparan dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, salah satu nilai akuntabel ini juga itu erat kaitannya dengan tindak korupsi gitu ya Mbak. Jadi kan korupsi sendiri itu bukan hanya berbentuk uang, tapi bisa juga korupsi waktu, korupsi jabatan, seperti itu. Nah, jadi untuk hambatannya sendiri itu menurut saya itu ada terdiri dari 2 Mbak. Yang pertama itu dari internal ASN itu sendiri dan juga bisa dari eksternalnya. Nah, untuk dari internalnya itu sendiri menurut saya itu hambatan yang terjadi itu adalah mental dari ASN itu sendiri, di mana
banyak ASN yang mungkin merasa ketika dia sudah menjadi ASN, ketika dia sudah memiliki jabatan, dia itu berhak gitu, merasa kayak ya udah deh nggak apa-apa lah ya kalau misalnya kayak uang-uang anggaran gitu kayak dikit-dikit masuk ke kantong kayak gitu, atau enggak dia udah punya jabatan tertentu jadi dia merasa ya udahlah ya kan saya punya jabatan di sini gitu, jadi suka bertindak yang tidak sesuai tanggung jawabnya seperti itu. Nah itu karena mental dari ASN itu sendiri yang mungkin sebenarnya belum siap berarti menerima tanggung jawab yang besar itu gitu. Nah kalau dari eksternal sendiri itu bisa dari godaan ya Mbak, godaan, misalnya godaan dari rekan yang bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, kayak ya udahlah nggak ada yang tahu gitu-gitu, atau juga bisa mungkin dari perekonomian ASN ini yang kurang, atau mungkin bisa jadi kayak zaman sekarang banyak judi online dan sebagainya yang membuat dia akhirnya tertekan dan harus untuk mengkorupsi hal-hal yang terkait bisa jadi uang seperti itu ya Mbak. Nah itu mungkin beberapa hambatan, dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi hambatan-hambatan lain seperti kalau misalnya kita udah punya jabatan, biasa kan kita itu merasa kita itu udah hebat, gitu, udah punya power gitu. Nah itu mental yang harus diubah dari seorang ASN seperti itu, supaya kita bisa menanamkan nilai akuntabilitas kita. Nah, untuk solusinya sendiri bagaimana? Mungkin yang pertama itu mempertinggi nilai-nilai agama dari diri kita masing-masing supaya menguatkan mental kita dihadapi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar seperti itu, supaya tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu, hal yang tidak baik seperti itu, dan selain itu juga rasa untuk sense of belonging terhadap pekerjaan kita, terhadap instansi kita gitu, dan kita juga bisa berasa mencintai negara kita seperti itu. Jadi harus kita tanamkan nilai-nilai seperti itu supaya kita juga bisa menolak segala godaan dari luar maupun dari diri kita terkait tindakan korupsi. Seperti itu sih Mbak, mungkin kalau untuk nilai akuntabilitas sendiri. Ya, terima kasih ya Mbak Bella atas solusi yang diberikan. Semoga para peserta yang menonton talkshow ini dapat mengambil manfaatnya. Jika saya bisa mengambil kesimpulan, adapun kesimpulannya di nilai akuntabel ini, hambatan yang dirasakan oleh seorang ASN itu atau yang menjadi faktor utamanya itu adalah keegoisan dalam diri seorang ASN yang menyatakan bahwa saya sudah menjadi ASN, jadi ya sekarang saya bebas mau melakukan apa saja gitu. Dan untuk solusinya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan kita dan meningkatkan rasa cinta tanah air yang lebih maksimal lagi di dalam diri seorang ASN. Karena ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menjaganya, akan menyayanginya. Benar ya Mbak Bella ya? Iya, benar banget. Ya. Setelah nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel, ada lagi nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu kompeten, di mana seorang ASN itu harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, serta mampu meningkatkan kualitas dirinya dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dan berkaitan dengan praktiknya nih, pasti ada saja hambatan. Nah, tidak lupa setelah ada hambatan, kita sebagai ASN yang mampu berpikir kritis dan bertindak bijak akan mampu menemukan solusi-solusinya. Nah, solusinya itu akan kita dapatkan dari pembahasan Mbak Tina. Silakan Mbak Tina, apa saja potensi hambatannya dan bagaimana solusinya sebagai seorang ASN agar mampu menerapkan nilai kompeten ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ya, teman-teman semua dimanapun berada, untuk nilai dari komponen berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Jadi setiap aparatur sipil negara hendaknya mereka memiliki kompetensi dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, kata kunci dari kompeten ini sebenarnya adalah semangat untuk terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Ya karena tantangan zaman akan terus berubah, akan selalu terjadi. Jika kita nggak belajar, kita yang akan tergerus dalam perubahan yang terjadi. Bukannya perubahan yang menyiapkan kita untuk menjadi mental yang siap menghadapi perubahan itu sendiri.
Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan juga dalam nilai kompeten ini adalah ketika kita mampu melakukan aksi-aksi perubahan, baik itu meningkatkan skill secara intrinsik, kita juga harus mampu untuk berbagi kepada siapapun. Jadi kita bersedia untuk membantu orang lain belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu pada intinya. Tapi ternyata dalam penerapan nilai kompeten ini bagi seorang ASN, tentu ada faktor penghambatnya. Dan kalau menurut saya, Mbak Lia, Mbak Bella, salah satu faktor penghambat yang sangat signifikan adalah sikap perilaku kita yang suka mengandalkan orang lain. Nah, itu kalau menurut saya. Mengapa? Loh, ada tugas dibebankan kepada dia, ditujukan kepada dia. Ternyata dia memberikan tugas tersebut kepada orang lain yang sebenarnya tidak harus mengerjakan tugas tersebut. Sehingga dengan sikap yang seperti ini mengandalkan orang lain, tentunya dia tidak akan mau belajar. Yang justru belajar adalah orang yang ia minta bantukan tersebut. Nah, sikap yang seperti ini sebenarnya yang menjadi sikap penghambat bagi kita untuk bisa menjadi ASN yang kompeten. Padahal dalam kompeten seorang ASN ini, dia harusnya selalu belajar, meningkatkan skill dari pengetahuan, pengalaman yang ia dapatkan mungkin di bangku pendidikan formal, juga seharusnya dia mampu melakukan aksi-aksi perubahan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh jabatannya sendiri. Contoh, misalkan kita ya Mbak Bella sebagai penyuluh narkoba. Nah, sekarang kan dunia digitalisasi semakin merajalela ya, sudah semakin mencuat di mana-mana anak-anak milenial saat ini justru dihadapkan pada era-era untuk bisa meningkatkan skill digitalisasi bagi mereka. Nah, sosialisasi tidak monoton lagi nih secara face to face, secara langsung, tapi bisa sosialisasi bahaya narkoba melalui konten media sosial, kemudian membuat video pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan kompetensi sosialisasi melalui dunia digitalisasi, media sosial, dan lain sebagainya, otomatis kita kan membutuhkan skill. Nah, kitalah yang memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, misalkan mengikuti pelatihan untuk pembuatan konten infografis terkait bahaya narkoba, ataupun mengikuti pelatihan public speaking yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk bisa menjadi penyuluh narkoba yang komunikatif, yang dicintai, yang dipercayai, yang dikenal oleh masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan prima tersebut. Jadi kalau ditanya, kalau kita sudah memiliki sikap perilaku yang suka mengandalkan orang lain, kira-kira apa nih solusi yang bisa kita lakukan? Kita yang pertama menurut saya kita harus bergabung dalam lingkaran kerja yang positif. Nah, lingkaran kerja yang positif, si A semangat bekerja, maka otomatis secara tidak langsung kita akan terpengaruh untuk semangat bekerja. Kita mencari lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, lingkungan komunitas yang terus mau belajar, upgrade dirinya, skillnya, dan lain sebagainya. Supaya kita tertantang juga untuk meningkatkan skill kita. Kembali lagi sebenarnya untuk kebaikan kita dan organisasi kita itu sendiri. Begitu Mbak Lia. Ya, terima kasih ya Mbak Tina atas solusi-solusi yang diberikan di dalam nilai kompeten ini. Jadi kesimpulannya... Apalagi mau nambahin dikit, boleh nggak Mbak? Silakan boleh, Mbak, boleh. silakan Mbak Bella. Iya, jadi apalagi sekarang ada istilah smart ASN ya Mbak ya? Iya, betul. Iya, jadi kalau ASN sekarang tuh sebenarnya kalau ada keinginan dan mau belajar itu sebenarnya medianya udah banyak sekali ya Mbak ya untuk pembelajaran. Bahkan sekarang kalau mau S2 bahkan bisa dibiayain ya Mbak kalau sesuai dengan persyaratan seperti itu. Jadi pokoknya kalau emang kemauannya ada tuh pasti banyak sih caranya ya Mbak ya, dan instansi kita dan negara pun menyediakan untuk kegiatan itu. Ya, jadi betul sekali Mbak Bella. Jadi ada satu quotes nih yang ingin saya berikan, boleh Mbak Lia? Silakan Mbak, silakan. Nah, ya, jadi sebenarnya kan kita ini sebagai hambanya Allah, ada satu pesan Rasulullah yang sangat indah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu menandakan kita harus terus belajar. Dan yang kedua adalah tuntutlah ilmu walau jauh ke negeri Cina. Nah, disitulah walaupun pengorbanannya banyak, perjuangannya banyak, semangat untuk belajar itu jangan sampai redup, malah harus kita tingkatkan ya untuk perbaikan diri kita sendiri sebenarnya. Ya,
Terima kasih Mbak Bella dan Mbak Tina. Banyak sekali ya pesan bagaimana kita seharusnya sebagai ASN ini yang dipercayakan oleh negara untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sedih ya sebenarnya melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perilaku ASN saat ini. Nah, kita sebagai ASN melalui talk show ini, saya percaya dan saya yakin bahwa peserta-peserta yang menonton talk show ini akan mampu mengambil pembelajaran dari narasumber-narasumber hebat kita. Nah, untuk kesimpulannya berarti di nilai kompeten ini kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang kita miliki agar tidak melimpahkan tugas yang sudah dipercayai negara kepada orang lain. Karena kualitas atau output yang akan dihasilkan juga akan berbeda. Ketika negara mempercayai kita untuk melaksanakan tugas itu, berarti negara percaya bahwa kita akan mampu menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika kita melimpahkan itu kepada orang lain, maka output yang dihasilkan juga akan berbeda. Saya percaya para narasumber kita dan seluruh yang menonton ini akan menjadi seorang ASN yang mampu mengabdi sebaik-baiknya kepada negara. Amin. Setelah kita membahas nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, ada lagi nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu nilai harmonis, di mana seorang ASN dituntut mampu menghargai setiap perbedaan dan tidak membeda-bedakan latar belakang yang dimiliki seseorang, serta membangun lingkungan kerja yang sangat kondusif dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, di dalam pembahasan kali ini akan saya tanyakan kepada Mbak Bella ya. Nah, bagaimana Mbak pendapat Mbak Bella mengenai seharusnya seorang ASN itu dalam bertindak, serta apa saja potensi-potensi hambatan yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam menghadapi permasalahan tersebut. Silakan Mbak Bella. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya lagi. Ya, jadi kalau harmonis ini mungkin udah kata-kata yang sering lah ya kita dengar, bukan yang asing lagi seperti itu. Jadi untuk harmonis sendiri itu berarti artinya kesatuan ya, kesatuan, keselarasan, seperti itu. Seperti definisi harmonis. Harmonis itu sendiri adalah kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur seperti itu. Nah, untuk ASN sendiri nilai ini tuh menurut saya tuh sangat penting ya Mbak, mengingatkan Indonesia sendiri itu memang negara yang beragam dari suku, agama, budaya, dan semuanya. Jadi, apalagi kita sebagai ASN itu memang harus menjunjung tinggi nilai harmonis ini, supaya kita tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan golongan tertentu, budaya tertentu, seperti itu. Karena kan kita memang beragam dan kita sebagai pelayan publik sendiri yang kita layani pun itu beragam, seperti itu. Nah, contohnya sendiri ya Mbak, yang seperti kemarin saya udah di Satker alami itu, seperti kita melakukan penyuluhan seperti itu. Nah, yang menjadi audiens kita sendiri itu kan beragam ya Mbak, dari anak kecil, orang tua, agama tertentu, suku tertentu, bahkan kita sendiri pun kadang melakukan perantauan untuk bekerja sebagai ASN kan, kita di sana ditempatkan yang mungkin tidak sesuai dengan etnis kita tidak menjadi orang yang mayoritas. Nah, tapi itu dia gitu. Jadi nilai ASN itu memang harus siap dengan keadaan seperti itu gitu. Dan untuk siap itu adalah yaitu kita mengamalkan nilai harmonis ini sendiri gitu. Nah, hambatan-hambatan yang sering terjadi itu mungkin kita seringlah mendengar istilah etnosentris seperti itu ya Mbak. Jadi kayak ada perasaan-perasaan di mana orang itu merasa golongan dia yang paling benar gitu, atau agamanya yang paling benar, atau sukunya yang paling benar gitu. Jadi sifat-sifat seperti itu tuh juga salah satu hambatan sih untuk nilai ini, dan itulah yang harus kita buang jauh-jauh seperti itu dan tidak boleh kita amalkan, terutama untuk pengabdian kita terhadap negara seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu adalah kita harus memandang dengan semua golongan, semua suku, semua agama itu memang memiliki nilai plus minusnya masing-masing seperti itu. Jadi kita harus menerima nilai-nilai atau perbedaan yang ada gitu. Jadi kita tidak boleh merasa kita yang paling benar seperti itu. Kita harus memahami setiap perbedaan, ciri khas yang ada dari golongan orang masing-masing seperti itu Mbak. Jadi tidak boleh egois juga sih Mbak sebenarnya tadi kayak nilai akuntabel tadi. Jadi untuk dapat melaksanakan nilai harmoni ini kita itu tidak boleh egois gitu, tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi seperti itu mungkin Mbak. Ya,
Terima kasih Mbak Bella atas solusi yang diberikan. Berarti pada penerapan nilai harmonis ini, kita sebagai ASN itu harusnya memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun banyak perbedaan, kita tetap di negara Indonesia, negara yang satu, negara Indonesia. Maka sebagai seorang ASN yang berkarakter, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai harmonis ini agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Ketika kita mampu melaksanakan kerja di lingkungan yang kondusif, maka kita akan menghasilkan juga output yang maksimal untuk melayani masyarakat. Baik, setelah dikupas tuntas tentang nilai harmonis, tetap ada lagi yang harus dilakukan oleh seorang ASN, yaitu loyal. Bagaimana penerapan loyal ini, kita harus mendedikasikan pengabdian kita sebaik-baiknya kepada negara, tidak boleh setengah hati. Berarti kita harus full hati kita kepada bangsa Indonesia ini untuk mengabdi, untuk melayani masyarakat. Tapi di dalam praktiknya itu tetap ada potensi hambatan yang akan dialami. Dan untuk mengetahui potensi hambatannya, kita akan menanyakan kepada narasumber kita, yaitu Mbak Tina. Dan bagaimana Mbak solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan atau hambatan yang terjadi? Silakan Mbak. Iya, terima kasih Mbak Lia. Kita sudah sampai poin yang berapa ini Mbak? Ada 5 ya. Iya. Iya. Yang kelima ini adalah poin loyal. Sebagaimana yang sudah disampaikan Mbak Lia tadi, sebenarnya inti dari sikap loyal ASN itu adalah adanya rasa setia, pengabdian untuk bangsa dan negara, untuk organisasi tempat kita bekerja. Nah, banyak sekali sebenarnya faktor penghambat untuk mengaktualisasikan loyalitas kita untuk organisasi kita maupun kepada bangsa kita. Misalkan saya ambil contoh saja, faktor penghambatnya ketika kita di satuan kerja sebenarnya adalah rasa apatis kita. Kita tidak mau tahu, Mbak. Jadi ketika kita menjadi penyuh narkoba yang dituntut untuk mengetahui segala informasi terkait dengan DM, kita nggak mau belajar. Sehingga nanti di lapangan ternyata ada saja masalah yang timbul. Kemudian juga ketika ini pengalaman ya Mbak, ketika kita sosialisasi, ada tuh pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Salah satu yang paling riskan itu yang paling sering ditemuin adalah ketika ada peserta yang bertanya, Mbak, gimana? Kemarin di lingkungan tempat tinggal saya itu ada bandar loh Mbak, ada pengedar yang ketangkap kok tiba-tiba besoknya sudah keluar Mbak, sudah bebas Mbak. Nah seperti itu, riskan sekali, sering kali terjadi. Nah untuk itu kan kita harus mampu mengetahui informasi, ilmu, mengapa bisa demikian. Nah, itu otomatis membuat kita harus belajar memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menjaga rahasia jabatan, menjaga rahasia sesama ASN. Biasa untuk penangkapan seperti itu kan bagian bidang pemberantasan ya, tapi kita walaupun di bagian misalkan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kita pun harus mengetahui informasi tersebut, mulai dari nanti tahapannya asesmen seperti apa, nanti untuk menentukan dia sebagai pecandu, pengedar, kemudian penyalahguna, itu kan juga kita harus tahu supaya kita mampu menjaga rahasia jabatan, menjaga rahasia kode etik sesama pegawai negeri sipil di Badan Narkotika Nasional. Mungkin seperti itu. Nah, nanti solusi yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita berikan seperti apa? Ya tadi, kita harus mau belajar, kita harus peka terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kembalinya lagi adalah kepada satuan kerja kita masing-masing untuk tetap terjaga nama baiknya. Begitu Mbak Lia. Ya, terima kasih Mbak Tina. Semoga kita bisa mengambil solusi yang diberikan. Pada akhirnya nilai loyal ini harus memang dimiliki ya Mbak oleh seluruh ASN, karena penting sekali untuk menjaga rahasia jabatan dan negara. Sebagaimana di dalam Korps Pegawai kita juga disebutkan ya Mbak, kita harus mampu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Dan kita sebagai pelayan publik, tapi ada batas-batasan yang harus kita jaga. Nah, untuk mengetahui batasan itu ya tentunya kita harus terus belajar apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, berkaitan dengan nilai loyalitas, ada lagi nilai yang harus diterapkan, yaitu adaptif, di mana seorang ASN harus mampu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Ada ya ASN yang baru di penempatan, seperti misalnya dia bukan putra daerah, jadi dia harus mampu beradaptasi di instansi yang ia tempati sekarang.
Untuk itu saya akan bertanya kepada Mbak Bella, bagaimana seorang ASN itu harus mampu beradaptasi di lingkungan yang dia bukan mayoritas kebiasaan dia gitu, tapi dia harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan semaksimal mungkin dengan tidak mengenyampingkan bahwa bahwa dia itu bukan masyarakat yang berada di situ. Jadi dia harus mampu juga untuk melaksanakan tugas walaupun bukan di daerah asalnya. Harus cinta terhadap satker yang dia tempati. Gitu. Bagaimana hambatannya Mbak Bella dan bagaimana juga solusi yang harus dimiliki oleh seorang ASN ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Silakan Mbak Bella. Baik, terima kasih kembali Mbak Lia atas kesempatannya. Sebelumnya, sepertinya memang nilai ini tepat ya dibahas sama saya, karena kayaknya cuma saya nih yang satkernya tuh berbeda dengan tempat tinggalnya ya. Kalau Mbak Lia sama Mbak Tina kayaknya emang dari asal ya satkernya ya. Iya. Iya, kalau saya sebenarnya cerita sedikit, sebenarnya saya tuh orang Medan, tapi penempatan saya itu di Serdang Bedagai. Memang nggak terlalu jauh sih kalau dari tol ya. Dari rumah saya 1 jaman lah ya paling mbak, 1 jam sampai 1,5 jam gitu. Tapi ya tetap aja di sana pasti budaya dan semuanya itu berbeda lah dengan lingkungan tempat tinggal saya. Nah, untuk nilai adaptif ini sendiri seperti yang udah dijelaskan Mbak Lia tadi itu memang bagaimana cara kita melakukan penyesuaian ya terhadap hal yang berubah-ubah, atau seperti definisinya itu adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Nah, dari definisi sendiri udah jelas ya Pak, kita itu sebagai manusia itu kan kita udah punya dikasih Tuhan itu akal ya, akal sehat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita, nah itu dia, jadi salah satu pendukung kita untuk menerapkan budaya ini adalah karena kita memiliki akal sehat, kita itu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri kita di keadaan apapun, di kondisi yang berubah-ubah, dan melihat peluang apa yang kira-kira bisa kita ambil dari setiap kondisi yang kita hadapi, seperti itu. Nah, kenapa nilai ini penting? Karena kan ASN sendiri, seperti yang tadi udah Mbak Lia bilang, kadang penempatan kita itu nggak sesuai tempat, seperti itu. Kadang posisi jabatan yang diberikan juga tidak sesuai dengan passion kita, mungkin seperti itu kan, kayak ya, dan kita itu harus siap menghadapi kondisi apapun gitu, atau perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu kan. Kadang mau tuh keluar peraturan baru, jadi kita harus nggak mau menyesuaikan diri untuk perubahan yang ada gitu kan, perundang-undangan yang terbaru, kebijakan dari atasan yang terbaru, seperti itu. Jadi memang nilai ini penting bagi ASN supaya kita itu selalu siap, sigap, dan tanggap terhadap kondisi apapun yang kita hadapi, seperti itu. Nah, kalau hambatannya sendiri itu memang kalau untuk adaptif ini kan memang dari diri sendiri ya Mbak, yang saya bilang tadi itu mungkin dari akal dan mental kita, seperti itu. Nah, jadi untuk hambatan itu mungkin sering terjadi itu juga dari diri sendiri, seperti itu. Mungkin ada orang yang dia tuh kadang nggak mau gitu menerima perubahan. Istilahnya ya mungkin bisa dibilang kuno gitu kali ya, kuno. Jadi kayak dia ada perubahan tuh mungkin kayak ya udah dia males-malesan kayak gitu. Jadi kayak misalnya pun kayak sekarang absen PNS kan sekarang udah pakai aplikasi ya, dulu udah digital, dulu misalnya kan enggak kayak gitu kan. Nah, jadi dia kayak apa sih, nggak ngerti dan sebagainya, padahal itu tuh kalau misalnya dipahami ya gampang-gampang aja ya aplikasi absen kita gitu kan. Yang penting kita mau tahu, seperti itu. Jadi kayak hambatannya itu mungkin memang dari sikap kita sih menghadapi perubahan itu. Mungkin kita malas, mungkin kita memang tidak suka menerima perubahan, dan tipe orang yang tidak peduli juga seperti itu, tidak mau tahu gitu. Jadi untuk solusinya sendiri ya kita harus menanamkan nilai dari diri kita, atau keinginan dari diri kita itu untuk siap gitu, untuk sigap dan berani melihat kesempatan yang ada gitu. Apapun yang kita hadapi, kita lihat peluangnya, kita lihat positifnya, kita lihat di mana kita bisa berperan, seperti itu mungkin Mbak. Jadi emang diri kita yang harus dikokohkan gitu, semangat kita untuk mengikuti perubahan gitu. Karena kan kita seorang ASN yang memang harus memiliki sifat itu gitu. Ya. Benar. Terima kasih Mbak Bella atas solusinya. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya ya.
pada kesimpulannya berarti nilai nilai adaptif ini harus dimiliki oleh seorang ASN dan tidak boleh ada penerapan sikap cuek. Nah, kebanyakan nih karena sudah menjadi ASN juga punya jabatan, punya kasarnya udah punya gaji yang memang udah terjamin hingga masa tuanya nanti. Jadi ya udah cuek-cuek aja dalam melaksanakan pekerjaan, tidak peduli adanya perubahan, adanya upgrade peraturan juga dia nggak peduli. Selain Puno tadi, adanya sikap cuek ini harus kita basmi ya dari diri kita sendiri. Baik, nilai selanjutnya yang terakhir yaitu nilai ketujuh nih, nilai kolaboratif. Di mana di nilai kolaboratif ini seorang ASN itu harus mampu bekerja sama dalam mengambil keputusan. Jadi tidak boleh egois dalam mengambil kebijakan. Walaupun dia seorang atasan atau pimpinan, tetap seorang ASN itu harus mampu menerapkan nilai kolaboratif dalam melaksanakan tugasnya, memberi kesempatan kepada seluruh pegawai untuk berkontribusi terhadap satkernya. Nah, tetapi selain adanya penerapan itu, tentu kita memiliki hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan nilai ini. Selain hambatannya juga ada solusinya nih. Solusi yang bisa kita dapatkan atau kita dengarkan itu dari Mbak Tina. Silakan Mbak Tina, apa saja hambatan dan solusi yang dapat seorang ASN lakukan jika tidak menerapkan nilai kolaboratif ini. Baik, terima kasih Mbak Lia. Sudah sampai di poin 7 ya akhirnya. Ya, Baiklah, poin ketujuh adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif ini di mana kita harusnya mampu menjalin sinergitas kerjasama dengan seluruh komponen bangsa ya Mbak ya, baik itu dalam internal lingkungan satuan kerja BNN sendiri maupun dengan membuka kesempatan bagi komponen masyarakat lainnya untuk bisa berkontribusi, bisa melakukan upaya-upaya kerjasama dalam rangka P4GN tadi. Nah, untuk dalam pelaksanaan kolaborasi ini, Mbak, hal kolaborasi ini kan tidak hanya satu pihak yang aktif. Hendaknya ada dua pihak yang saling berkolaborasi dan mereka saling aktif, saling berkoordinasi untuk menyepakati, menyeragamkan tujuan dari kerjasama yang dilakukan. Nah, kalau di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional kan kita sering dengar nih, adanya nota kesepahaman, adanya MOU, misalkan antara BNN yang lagi viral saat ini, antara BNN dengan RRI ya Mbak ya, Radio Republik Indonesia. Tapi kita membuka kesempatan juga bagi masyarakat lain yang mau bekerja sama, yang mau bersinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi sebenarnya ada satu faktor penghambat yang bisa menghambat jalannya kolaborasi ini, dan menurut saya itu adalah lemahnya ataupun rendahnya trust building, kepercayaan masyarakat terhadap BNN itu sendiri. Kerjasama yang kita jalin adalah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi ternyata banyak sekali temuan di lapangan, mungkin kita melihat ada loh pihak BNN yang menyalahkan wewenang dan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BNN dalam aksi P4GN itu semakin berkurang, semakin menurun. Nah, itu menyebabkan kerjasama yang kita lakukan itu tidak akan optimal untuk membuahkan hasil sebagaimana yang kita sepakati bersama. Nah, langkah apa sih yang bisa kita ambil? Solusi apa sih yang bisa kita terapkan untuk menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah terus menjalin koordinasi dan komunikasi bagi kedua pihak yang saling bekerjasama tersebut. Karena kalau kita sudah misalkan menandatangani nota kesepahaman, ya sudah, kami sudah ada MOU loh dengan RRI, tapi tidak ada koordinasi, tindak lanjut setelah itu. Mau ngapain sih, program apa sih yang bisa kita lakukan P4GN-nya antara misalkan Radio Republik Indonesia dengan BNN. Nah, itu yang harus kita jaga. Koordinasi, komunikasi harus kita jaga untuk mendapatkan visi yang memang kita tetapkan bersama. Seperti itu, Mbak Lia. Ya. Terima kasih Mbak Tina. Berarti pada penerapan nilai kolaboratif ini kita harus mampu meningkatkan kualitas instansi kita terlebih dahulu, meningkatkan rasa percaya masyarakat pada instansi kita terlebih dahulu, baru kita
menebar kualitas kita, meningkatkan rasa percaya masyarakat bahwa BNN itu adalah instansi yang mampu melaksanakan program-program P4GN untuk Indonesia bersinar, yaitu Indonesia bersinarkoba. Baik, terima kasih para narasumber hebat yang telah memberikan solusi kepada kami semua mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang para narasumber kita jelaskan ini dapat kita terapkan dan menjadi amal jariah nih bagi narasumber, karena ini terus ditonton oleh para penonton kita, khususnya yaitu calon ASN. Nah, sebagaimana kita ketahui, nilai berakhlak ini adalah nilai yang harus diterapkan oleh seorang ASN. Nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ini harus nilai yang harus ada di dalam diri seorang ASN. Dan tidak jauh, bahkan tidak ada sekat antara budaya kerja BNN RI, di mana budaya kerja kita yaitu berani, nasionalis, netral, responsif, inovatif, itu adalah campuran yang pas atau kaitan yang erat antara nilai berakhlak dan nilai budaya kerja. Jadi BNN RI telah menerapkan nilai-nilai berakhlak di dalam setiap ASN-nya. Baik teman-teman, semoga apa yang telah kita lakukan ini dapat memberikan manfaat. Semoga kita juga dapat bertemu kembali ya Mbak di segmen talk show selanjutnya. Ya, amin, Mbak Lia. Ya, amin. Mungkin ada kata-kata motivasi yang mau disampaikan oleh narasumber kita sebagai pesan dan nilai tersendiri di hati para peserta. Mungkin akan melalui kata-kata itu peserta kita, oh ya kemarin narasumber hebat kami pernah menyampaikan ini, menyampaikan itu, dan mengingat narasumber cantik kita nih. Silahkan Mbak. Mbak Bella mungkin duluan ya. Mbak Tina aja duluan ya. Baik, terkait penerapan perilaku berakhlak ini Mbak, satu yang saya bagikan kepada Sobat BNN dimanapun berada, ya untuk pembelajaran juga bagi kita semua. Jadi apapun amanah yang telah Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita, sebenarnya adalah jalan bagi kita untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Satu kuncinya, lakukanlah dengan niat yang ikhlas, dengan komitmen yang kuat, dengan melaksanakannya secara jujur dan integritas yang tinggi. Mungkin itu Mbak. Ada lagi Mbak Bella mau menyampaikan? Ya, mungkin kalau dari saya, nilai-nilai berakhlak ini emang udah tepat lah ya untuk menuntun kita sebagai guide kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Apalagi ini kan memang langsung arahan dari Presiden kita, Pak Jokowi. Jadi terapkanlah apa yang memang sudah dipikir, pasti sudah direncanakan dengan sangat baik, dan pasti ini akan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan dan abdi negara kita secara baik, dan pasti juga akan menghasilkan pekerjaan yang baik juga. Ya, terima kasih Mbak Tina dan Mbak Bella. Mungkin referensi yang permasalahan yang dapat kita simpulkan, yaitu data ataupun referensi yang kita gunakan adalah acuan kita adalah undang-undang tentang ASN sendiri, undang-undang tentang profesi kita sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Baik teman-teman, pada kesimpulan akhir dari penjelasan narasumber kita tadi, yaitu Mbak Bella dan Mbak Tina, sebagai seorang ASN, kita harus memiliki komitmen yang tinggi. Lalu kita buang keegoisan kita buang rasa cuek kita, mari kita tingkatkan kualitas diri kita, kualitas instansi kita, agar kita sebagai pelayan publik dapat dipercaya oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini, bahwa kita adalah seorang ASN yang berkualitas. Kita patut juga dihargai, karena stigma seorang ASN di mata masyarakat ya, banyak yang saya dengar juga ASN itu banyak yang melenceng lah dari tugasnya. Jadi kita nih sebagai ASN baru
harus mampu membuktikan bahwa kita adalah ASN berkarakter dan berkualitas yang memang harus bangga, masyarakat itu harus bangga memiliki kita. Setuju Mbak Bella dan Mbak Tina? Setuju banget. Mbak. Oh, saya sangat terharu sekali dan banyak merinding mendengarkan motivasi maupun solusi yang diberikan oleh Mbak Tina dan Mbak Bella. Semoga juga penonton yang menonton talk show ini juga dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf atas kesalahan ucapan maupun tindakan yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati para penonton maupun narasumber tercinta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mbak. Yang semuanya.